Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek micro teaching menggunakan model problem based learning. Materi IPS kelas 7 tentang perubahan potensi sumber daya alam. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di puasa kelima hari ini anak-anak? Sehat? Masih tetap semangat? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk mengetes semangatnya kalian, Ibu punya yel-yel ini. Jika Ibu bilang selamat, gimana kabarnya? Teman-teman jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya? Ya, Bu. Baik, Ibu mulai. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya kelas 7A ini. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir kira-kira di kelas 7A ini? Hadir semua? Alvaredo ada? Alvaredo ada? Nggak ada ya? Atau izin tadi ke temannya? Baik, sembari menunggu mungkin lagi di jalan atau gimana ya, nanti sambil menunggu juga absen yang terakhir lagi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah masih ingat sebelumnya pelajaran yang disampaikan pada pertemuan minggu lalu? Tentang dinamika penduduk. Nah, ya betul sekali. Nah, pada pertemuan kali ini, ketiga-tiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, Ibu akan kasih ilustrasi. Ini ada gambar apa saja itu mungkin bisa dijelaskan. Zahro, bisa disebutkan gambar apa aja? Gambar hutan. Ada gambar hutan. Kemudian, Wakiah, ada gambar apa lagi? Gambar ikan, Bu. Ya, gambar ikan. Dan itu juga ada gambar batu bara. Nah, gambar ini merupakan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi alam yang begitu besar. Sehingga itu juga itu juga alasan yang memancing kenapa penjajah bisa menjajah bangsa kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, tujuan kita pada belajar potensi alam pada pagi hari ini yaitu agar teman-teman dapat menjelaskan tentang potensi sumber daya alam yang ada di sekitar daerah teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud sumber daya alam. Adakah yang bisa menjelaskan? Nah, jadi teman-teman, sumber daya alam itu sendiri yaitu sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apapun itu yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu disebut sumber daya alam. Nah, sumber daya alam berdasarkan cara melestarikannya itu ada dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya apa? Asia, bisa dikasih contoh? Wakiah? Air. Kemudian apa lagi? Tanah, hutan. Kemudian ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa, Nova? Contohnya apa? Ya, gas, minyak bumi, timah, batu bara. Nah, kemudian sumber daya alam di Indonesia begitu kaya ya, teman-teman.
Jadi berdasarkan secara garis besar sumber daya alam di Indonesia itu ada 3. Ada sumber daya hutan, ada sumber daya tambang, ada sumber daya kemaritiman. Mungkin bisa dikasih contoh Ibu satu saja, sumber daya hutan itu contohnya apa? Contohnya apa? Zahro? Contohnya yaitu kayu. Jadi, hutan, kayu yang bisa ditebang sesuai waktu yang sudah ditentukan ya oleh pemerintah tentunya, itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Rantingnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian sumber daya tambang, ada yang bisa kasih contoh? Batu bara, Bu. Batu bara, betul sekali Wakia. Batu bara yang kita gunakan, listrik yang kita gunakan saat ini itu merupakan proses dari tambang batu bara. Makanya teman-teman, kalau pagi, kalau siang, itu jangan menghidupkan listrik agar kita melakukan penghematan seperti itu. Nah, kemudian contohnya lagi sumber daya kemaritiman. Sumber daya laut apa kira-kira? Ikan. Iya, betul, ikan. Jadi ikan merupakan contoh dari sumber daya alam laut atau kemaritiman. Nah, ikan di sini untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia, mulai dari proses pengambilan ikan atau penjaringan ikan, kemudian pemasaran ikan, dan produksi ikan. Seperti itu. Di sini Ibu punya gambar apa ini? Gambar sawah. Nah, di sini ada contoh sawah di Karawang, Jawa Barat, yang dialihfungsikan menjadi perumahan. Nah, kira-kira masalah apa yang terlihat dari gambar tersebut? Mungkin bisa dijawab? Ada yang tahu? Pengurangan lahan, Bu. Ya, betul sekali. Di sana masalah yang terjadi yaitu pengurangan lahan. Jadi dengan adanya alih fungsi dari sawah menjadi perumahan, itu terjadi pengurangan lahan sehingga produksi padi itu semakin berkurang. Ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa lahan persawahan menjadi alih fungsi? Kira-kira kenapa? Gara-gara meningkatnya jumlah penduduk, itu salah satu faktor dari kenapa lahan persawahan menjadi alih fungsi perumahan. Jadi, semakin meningkatnya populasi penduduk itu menjadikan sawah dialih fungsikan menjadi perumahan. Kemudian, yang ketiga, hubungan potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonvensi menjadi perumahan apa? Kira-kira? Berhubungan terhadap fungsi sawah menjadi perumahan akan mengakibatkan perubahan potensi sumber daya alam. Ya, betul sekali. Jadi dengan adanya alih fungsi dari sawah menjadi perumahan, itu dapat mengakibatkan perubahan potensi sumber daya alam yang awalnya melimpah menjadi sedikit. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, gambaran alih fungsi sawah yang menjadi lahan perumahan di daerah Karawang. Nah, penyebab terjadinya perubahan potensi sumber daya alam yang pertama yaitu yang sudah disebutkan oleh Mbak Rika tadi, yaitu populasi manusia. Nah, dengan adanya populasi manusia yang semakin meningkat, mengakibatkan lahan persawahan menjadi semakin menurun. Kemudian yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sudah sesuai kadarnya, tidak mungkin kurang seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan segala sesuatu menjadi langka? Ya manusianya itu sendiri yang mengakibatkan sumber daya alam sangat langka. Bisa dengan penimbunan, contohnya minyak kemarin yang langka itu juga akibat dari penimbunan oleh manusia karena sifat manusia yang selalu yang tidak pernah merasa puas. Seperti itu. Kemudian pencemaran dan kerusakan lingkungan ini juga menjadi salah satu penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Bisa dilihat bisa teman-teman cek
Contohnya di Kalimantan, dengan adanya pembakaran hutan yang berkepanjangan, itu mengakibatkan perubahan potensi sumber daya alam. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu minta teman-teman untuk membuat kelompok. Silahkan kepada Mbak Wakiah untuk membagi teman kelasnya menjadi 2 kelompok. Jika sudah, kelompok yang pertama kelompok Alvaredo, kelompok yang kedua yaitu kelompok Mbak Rika Rahim ya. Baik, Ibu akan kasih gambaran tentang video, tolong disimak ya. Nah, ini merupakan contoh dari sawah yang dialihfungsikan menjadi perumahan di daerah Karawang. Nah, itu gambarannya ya, teman-teman. Nah, tugasnya teman-teman yaitu teman-teman analisis dampak dari alih fungsi lahan pertanian itu yang mengakibatkan menjadikan pemukiman sebagaimana yang tergambar di video itu. Mungkin Mas Alvaredo sama Mbak Rika Rahim bisa mengondisikan teman-temannya dan melakukan diskusi. Sebuah waktu 5 menit. Baik, sudah 5 menit. Silakan kepada ketua kelas, silakan kepada ketua kelompok Alvaredo kelompok 1 ingin menunjuk siapa yang ingin mempresentasikan? Iya, monggo. Jadi, saya dari kelompok 1, jawaban dari kelompok 1 yaitu turunnya dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Yang pertama, turunnya produksi pertanian. Yang kedua, hilangnya kesempatan petani untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan dan menjadikannya mata pencaharian. Yang ketiga, investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal. Dan yang terakhir, berkurangnya ekosistem sawah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, karena teman-teman semua kelompok sudah menjawab, jadi benar katanya kelompok 1 dan kelompok 2 tadi tentang mengapa dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, yaitu menurunnya produksi pertanian yang pertama, sehingga bahan pangan pun nantinya bisa berakibat semakin langka. Kemudian hilangnya kesempatan petani dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu investasi pemerintah di bidang pengairan juga jadi tidak optimal. Dan yang terakhir, berkurangnya ekosistem sawah. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk tugas di rumah, teman-teman bisa ini, pekerjaan rumah, bisa dicatat ya teman-teman. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu bisa akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu simpulkan dulu pelajaran pada hari ini. Dengan kita sudah memahami betapa besarnya potensi alam di negara kita, kita harus menjaga sumber daya yang ada di lingkungan kita dengan cara melestarikan dan merawatnya. Contohnya dengan melakukan penanaman pohon, kemudian tidak menghidupi listrik di siang hari, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Mungkin sudah bisa diakhiri ya teman-teman. Bisa berdoa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, tetap semangat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.